Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini Puput akan menjelaskan tentang organ pernapasan. Ya, jadi sebelumnya sudah tahu ya kalau Ustazah namanya Puput. Puput ngajar di kelas 5 Salman. Kemudian Puput bersama dengan Bella yang ngajar IPA di kelas 5 Saat. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai organ pernapasan yang minggu lalu sudah Ustazah kasih rangkumannya mengenai organ pernapasan manusia. Nah, di sini nanti Ustazah akan mengulas sedikit ya biar tidak bingung. Oke. Kita mulai dari alat pernapasan pada manusia. Nah, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Bernapas itu manusia menghirup oksigen atau O2 kemudian mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, bagaimana sih proses pernapasan pada manusia? Nah, ini prosesnya mulai dari rongga hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus yang berbentuk seperti anggur. Terakhir itu ada di alveolus, jadi bentuknya itu seperti anggur. Tempat di mana oksigen dan karbon dioksida itu bertukar gitu. Nah, ini Ustazah punya lagunya biar enak nanti menghafalnya. Mulai dari rongga hidung ya. Nah, rongga hidung, faring ke laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus seperti anggur, tempat pertukaran udara gitu. Jadi nanti bisa ditirukan biar ingat. Jadi besok kalau misalnya ada soal bagaimana proses pernapasan pada manusia, kalian tinggal nyanyi gitu ya. Oke, Ustazah ulang sekali lagi. Rongga hidung, faring ke laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus seperti anggur, tempat pertukaran udara. Itu gampang ya. Oke. Yang kedua ada proses pernapasan pada manusia. Itu ada dua, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu adalah proses menghirup udara dan ekspirasi proses menghembuskan udara. Nah, Ustazah akan mulai dari proses inspirasi ketika udara masuk. Bisa dipraktekkan di rumah ya bareng sama Ustazah. Jadi ketika kita menghirup udara, dirasakan jadi paru-paru kita itu akan membesar, mengembang. Kemudian rongga dada ini juga akan ikut mengembang. Kemudian otot antar tulang rusuk dan otot diafragma itu akan berkontraksi gitu ya. Jadi dirasakan ketika kita menghirup udara, paru-paru akan mengembang, rongga dada juga mengembang, kemudian otot antar tulang rusuk dan otot diafragma berkontraksi. Gampang ya. Oke, kemudian yang kedua, proses pernapasan manusia yang ekspirasi ketika menghembuskan udara. Ya, jadi setelah menghirup, otomatis kita akan menghembuskan nafas. Nah, ketika menghembuskan nafas, mengeluarkan udara, paru-paru kita akan mengecil atau mengkerut. Nah, mengecilnya paru-paru juga akan diikuti oleh rongga dada. Rongga dada juga akan ikut mengempis. Kemudian otot antar tulang rusuknya dan otot diafragma relaksasi. Jadi relaksasi itu kembali ke posisi semula. Otot diafragma itu ketika berkontraksi dia akan lurus. Nah, ketika relaksasi dia akan melengkung kembali ke posisi semula. Paham ya? Oke. Selanjutnya ada jenis pernapasan manusia. Mudah sekali untuk menghafal jenis pernapasan. Jenis pernapasan manusia itu kita hanya mengingat pada otot. Jadi otot pernapasan tadi kan
ada di otot antar tulang rusuk dan otot diafragma, otot paru perut. Nah, jenis pernapasan manusia itu ada dua, pernapasan dada dan pernapasan perut. Ketika kita bernafas, otot yang ada di dada ini apa? Otot antar tulang rusuk. Jadi pernapasan dada adalah pernapasan menggunakan otot antar tulang rusuk. Kemudian pernapasan perut adalah pernapasan yang menggunakan otot diafragma. Gitu ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke pernapasan pada hewan. Nah, pernapasan pada hewan kita akan mempelajari beberapa hewan. Jadi ada banyak, ini ada 8, mulai dari cacing, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, mamalia, dan laba-laba. Oke, mulai dari cacing tanah. Semua sudah tahu kan cacing itu bentuknya itu seperti apa? Nah, cacing itu bernafas menggunakan permukaan kulit. Kenapa sih cacing itu hidup di tanah? Karena cacing itu beradaptasi. Jadi cacing itu permukaan kulitnya harus selalu lembab. Nah, kita tahu ya, cacing itu kalau kita pegang kulitnya kok lembab, kulitnya kok agak basah, karena kulit basah itu membantu pertukaran udara saat cacing bernapas gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada serangga. Serangga itu apa saja? Ada jangkrik, ada kecoa, kemudian ada capung, dan lain sebagainya. Serangga bernapas menggunakan trakea. Nah, oke, paham ya? Kemudian ini ada lagi, pada serangga itu di rangkuman sudah Ustazah cantumkan ya. Jadi di serangga itu nanti terdapat stigma. Stigma itu saluran halus yang berfungsi untuk keluar masuknya udara. Jadi pernapasannya ini di trakea, tapi saat udara masuk dan keluar itu lewatnya di stigma. Stigma itu tempatnya di sini. Ini misalnya ya, ini ada gambar belalang. Nah, belalang ini stigma itu saluran-saluran di sini, saluran halus, tempat masuknya udara, keluar masuknya udara itu lewatnya stigma. Paham ya? Selanjutnya ada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang karena ikan itu di air. Ya. Nah, bagaimana sih proses ikan itu saat bernafas? Jadi udara saat ikan bernafas. Jadi gini. Kalian bisa menirukan juga ya. Jadi ikan, kita tahu kan ikan itu kenapa sih sukanya mulutnya gitu, gitu. Nah, itu ikan itu sedang bernafas. Jadi nih ya, ini adalah insang. Tangannya Ustazah ini insang, ini tutup insang ya. Kemudian yang kalian lihat adalah tangannya Ustazah sama mulut. Jadi ketika ikan itu mulutnya membuka, tutup insang dia akan menutup. Kemudian ketika mulut ikan menutup, insang akan membuka. Jadi gitu ya. Oke, jadi gini prosesnya, ini gampang. Ketika mulut membuka, oksigennya masuk, kemudian tutup insangnya menutup. Nah, oksigennya setelah sampai di insang, kemudian terjadi pertukaran dari oksigen, terjadi pertukaran dengan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian karbon dioksidanya dilepaskan dengan membuka tutup insang dan mulutnya ikan menutup. Gitu ya, jadi udara masuk, pas keluar udaranya lewatnya insang, tutup insangnya ini membuka, mulutnya menutup. Tuh, gampang ya. Oke, selanjutnya ada amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam. Ya, jadi contohnya itu ada katak, kodok. Katak sama kodok itu beda ya. Apa sih bedanya? Ya, kalau katak itu
halus, kulitnya teksturnya itu halus lembab. Kalau kodok itu yang ada bintil-bintilnya, yang biasanya hidupnya di bawah batu, itu biasanya kodok. Kalau yang kata itu biasanya yang di sawah-sawah itu, yang kulitnya halus itu. Nah, amfibi ini bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Ketika di darat, amfibi bernapas menggunakan paru-paru, dan ketika di air, amfibi bernapas menggunakan kulit. Nah, tetapi ada juga nanti di sini ketika berudu, amfibi berudu itu bernapas menggunakan insang. Karena kan kita tahu berudu itu kan di air ya, tidak di darat. Nah, ketika berudu, ketika katak kecil pada fase berudu itu bernapas menggunakan insang. Ya. Selanjutnya ada reptil. Reptil itu bernapas menggunakan paru-paru. Tuh, tahu ya reptil itu seperti apa? Ada buaya, ada ular, ada kura-kura gitu. Selanjutnya ada burung. Burung itu bernafas menggunakan paru-paru. Nah, pada saat burung itu terbang, paru-paru ini dibantu oleh pundi-pundi udara. Nah, ini bisa yakinin ya. Dibantu oleh pundi-pundi udara. Jadi bentuknya pundi-pundi udara itu seperti balon yang isinya udara. Jadi pada saat mengepakkan sayapnya itu, pundi-pundi udara ini berfungsi, jadi langsung mengembang, terisi udara. Jadi agar pada saat burung terbang itu mudah bernafasnya, gitu ya. Jadi burung itu bernafas menggunakan paru-paru, dan ketika terbang dibantu oleh pundi-pundi udara. Selanjutnya ada mamalia. Mamalia itu bernafas menggunakan paru-paru. Nah, mamalia ini banyak contohnya. Misalnya mamalia yang ada di darat itu seperti kambing, sapi, monyet, dan lain sebagainya. Tahu ya? Kemudian mamalia yang ada di air itu apa? Ada lumba-lumba sama paus. Lumba-lumba sama paus hidupnya itu di air, tetapi bernafasnya tetap menggunakan paru-paru. Jadi kita tahu kan lumba-lumba itu kadang melompat. Nah, ketika melompat itu lumba-lumba itu menyimpan udara untuk bernafas ketika masuk ke dalam air. Kemudian ada satu lagi, mamalia yang terbang. Contohnya adalah kelelawar. Kelelawar itu sama, bernafasnya juga menggunakan paru-paru. Itu ya. Oke, yang terakhir ada laba-laba. Laba-laba itu bernafas menggunakan paru-paru buku. Nah, paru-paru buku itu bentuknya seperti berbuku-buku, jadi kayak tumpukan buku gitu. Ya, jadi ingat laba-laba itu bernafas menggunakan paru-paru buku. Oke, paham ya? Tidak susah. Jadi kalau kita belajarnya itu dikit-dikit, oh, jadi kalau misalnya kambing itu bernafas menggunakan paru-paru, kemudian ikan itu di air menggunakan insang. Nah, jadi belajarnya itu tidak usah langsung banyak, dikit-dikit aja, yang penting dipahami. Gitu ya. Oke, sekian dari Ustazah. Nanti untuk tugasnya ada di lembar LK. Ya, di map sudah ada LK, jadi nanti bisa dijawab. Kemudian besok dikumpulkan ketika hari Sabtu. Gitu ya. Terima kasih. Apabila Ustazah ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.